Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga limpahan kenikmatan dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kitab yang mengkaji tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Maka setelah beliau penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa ta'ala telah menjelaskan sekian banyak dari keburukan-keburukan dosa, akibat-akibat dari perbuatan kemaksiatan kita kepada Allah, dalam keadaan
jiwa kita, hawa nafsu kita senantiasa mendorong untuk senang melampiaskan syahwatnya, mencari kesenangan-kesenangan yang tidak diridhoinya. Demikian juga bagaimana iblis dan syaitan bala tentaranya berusaha untuk terus-menerus menjerumuskan kita kepada kebinasaan, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Iblis ketika Allah telah tetapkan baginya untuk menjadi penghuni neraka kelak yang menyala selama-lamanya, maka iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka iblis berkata, demi kemuliaanmu. Iblis bersumpah dengan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu izzah. Demi kemuliaanmu, sungguh aku akan sesatkan mereka semua. Karena memang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ma'rifah, pengenalan iblis terhadap Allah itu lebih dibandingkan pengenalan kita kepadanya. Karena iblis pernah hidup bersama dengan para malaikat di negeri akhirat, sedangkan kita hanya diperintahkan untuk tunduk mengimani perkara-perkara kegaiban yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga karena beratnya godaan baik dari syaitan dan bala tentaranya maupun dari keinginan hati, keinginan syahwat yang terus-menerus mengajak kepada kebinasaan, maka kita butuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang lurus. Sebagaimana disebutkan di sini penjelasannya oleh beliau, walidzalika ishtaddat hajatul abdi bal daruratuhu ila ayyas'alallaha ayyahdiyahu siratal mustaqim. Dan oleh karena itulah kebutuhan atau butuhnya hamba itu menjadi besar sekali. Bahkan itu adalah kebutuhan yang darurat sifatnya, agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya jalan yang lurus. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongannya, inayah, bimbingannya, butuh penjagaannya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap keburukan dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yang diridhoinya. Falaisal 'abdu ahwaja minhu ila hadhihi ad-da'wah. Maka tidaklah ada seorang hamba yang lebih butuh darinya kepada doa ini. Artinya keadaan kita itu hendaknya merasakan kita ini orang yang paling butuh kepada petunjuk, kepada jalan yang lurus, melebihi yang lainnya. Kita rasakan diri kita, kita hadirkan di dalam hati kita, kita ini orang yang paling butuh kepada nasihat, orang yang paling butuh kepada ilmu, orang yang paling butuh kepada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa syai'un anfa'a lahu minha. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat untuknya dibandingkan dengan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memerintahkan kepada kita, bahkan mewajibkan kepada kita untuk meminta hidayah kepada jalan yang lurus. Bahkan sebetulnya kita setiap harinya itu berdoa
minimal 17 kali dalam satu hari satu malam untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus. Itulah apa yang kita baca di dalam surah apa? Al-Fatihah. Yaitu bacaan yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka ayat ini yang kita baca, kita dengar, maka sebetulnya terkandung di dalamnya doa yang agung, doa yang besar. Sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu wa ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba melebihi doa ini, yaitu doa meminta hidayah kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Sehingga sebagaimana apa yang sudah kita dapatkan juga dari penjelasan Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Razzaq di dalam kitab beliau, maka beliau menghasung kita semua agar ketika kita membaca hendaknya kita berusaha untuk terus-menerus bermujahadah, memaksa diri kita untuk menghadirkan hati ketika membaca ayat ini bahwasanya ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau memperingatkan hendaknya seorang dai, seorang pengajar, dia berusaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya ayat yang kita baca ini adalah doa yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan apa makna dari siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Maka sebagian para ulama mengatakan maknanya adalah al-Islam. Siratal mustaqim maknanya adalah al-Islam. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, yaitu hidayah dengan agama Islam. Ya, mungkin akan muncul pertanyaan, bukankah kita semua ini sudah beragama Islam? Lalu kenapa kita minta hidayah kepada Islam? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hidayah itu berkaitan dengan agama Islam itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hidayah ilal Islam, kemudian yang kedua adalah al-hidayah fil Islam. Yang pertama adalah hidayah ilal Islam. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang belum menerima kebenaran dari risalah Nabi kita Muhammad SAW untuk mengimani agama Islam. Maka ini namanya apa? Hidayah ilal Islam, hidayah kepada Islam. Adapun yang kedua adalah hidayah fil Islam, hidayah di dalam agama Islam itu sendiri. Sebagaimana keadaannya yang kita fahami bahwa tidak semua orang yang beragama Islam itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal tauhid. Demikian juga ketika dia sudah mengenal tauhid, belum tentu juga dia diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengagungkan tauhid. Bahwasanya tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, perintah Allah yang paling besar. Maka itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang wajib bagi kita untuk wujudkan semuanya. Demikian juga kapan seseorang itu sudah masuk ke dalam agama Islam, belum tentu dia diberikan hidayah untuk berittiba, bertamasuk, beriltizam, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka setiap hari kita ini butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam solat kita yang fardu 5 waktu, mulai dari subuh sampai isya, demikian juga solat-solat sunnahnya. Kapan seseorang membanyakkan solat-solat sunnahnya, maka semakin banyak dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada siratul mustaqim. Jangan seorang ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini
tapi dia baca keluar dari lisannya tanpa makna, tanpa tadabbur dan tanpa hudurul qalb, menghadirkan hati bahwasanya pada saat dia membaca itu sebetulnya dia sedang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang agung. Kemudian sebagian para ulama memaknai siratal mustaqim ma'rifatullahi wal amalu bihi. Siratul mustaqim maknanya mengenal Allah, mengagungkan Allah, kemudian petunjuk juga untuk mengamalkannya. Sehingga ada di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim permintaan kita kepada Allah untuk diberikan dua hidayah sekaligus. Yang pertama adalah hidayah apa? Hidayah ilmu. Kita minta kepada Allah untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah untuk diberi pemahaman ilmu. Kita dipahamkan akidah kita, keimanan kita, dipahamkan bagaimana kita mewujudkan, memberikan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahamkan tentang akhlak-akhlak yang karimah. Dipahamkan bagaimana bermuamalah dengan sesamanya. Dipahamkan tentang semua perkara-perkara agama yang kita butuhkan, yang perkara-perkara itu terlebih lagi perkara-perkara yang tidak ada udzur bagi seorang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang wajib kita pelajari ada ilmu yang ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya udzur dan alasan sedikit pun. Sehingga tidak ada kelak di yaumul qiyamah ada hamba mengatakan, ya Rabb, dulu saya tidak tahu bahwa ini adalah kesyirikan, ini adalah kekufuran, ini adalah kebid'ahan, ini adalah perbuatan dosa, ini adalah keharaman. Maka tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk beralasan minta udzur kepada Allah. Itu ilmu-ilmu yang paling kita butuhkan. Adapun ilmu-ilmu yang lain maka bisa berarti hukumnya sunnah, ilmu-ilmu yang bisa menyempurnakan pemahaman agama seseorang. Kemudian kapan kita diberikan taufik oleh Allah untuk dipahamkan akan ilmu agama? Maka kita butuh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lagi. Itulah hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Maka sungguh satu faedah ilmu ketika Allah fahamkan kita, kemudian Allah berikan hidayah lagi kepada kita untuk bisa mengamalkannya dengan keadaan yang paling baiknya, maka itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Satu ilmu yang kita pelajari, kemudian kita diberikan hidayah untuk bisa mengamalkannya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena tidak ada kebaikan yang paling mendatangkan keberkahan melebihi ilmu, melebihi kita belajar ilmu agama. Nah, sehingga kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diperintahkan untuk meminta kepadanya terus menerus dalam satu hari satu malamnya berkali-kali. Kita minta kepada Allah hidayah untuk diberi pemahaman ilmu agama, kemudian diberikan lagi hidayah untuk bisa mengamalkannya. Baik. Kemudian kata beliau, fa inna siratal mustaqima yatadhammanu uluman wa iradatin wa amalan wa tarawwukan zahiratan wa batinah tajri 'alaihi kulla waqtin. Maka sungguh jalan yang lurus itu terkandung padanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Demikian juga niat-niat yang lurus, masuk di dalamnya keikhlasan kita di dalam mencari ilmu, wa amal, juga di dalam mengamalkan ilmu-ilmu itu, baik perkara-perkara yang zahir maupun perkara-perkara yang batin. Tajri alaihi kulla waqtin, yang terus menerus berjalan padanya, kulla waqtin, di setiap waktunya, yang terus menerus berjalan padanya itu di setiap waktunya. Kita butuh untuk diberikan hidayah kepada ilmu. Kita butuh diberikan hidayah untuk beramal. Kita butuh hidayah untuk bisa
diberikan kesempatan mengajarkan atau memberikan manfaat ilmu itu kepada selainnya. Sebagaimana penjelasan nasihat dari para ulama, kapan seorang hamba itu dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmunya, maka di antara keberkahan di dalam kehidupannya, Allah akan ajarkan dia ilmu-ilmu yang tadinya dia tidak ketahui. Kapan dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, semakin dia fahamkan akan ilmu-ilmu yang tadinya dia tidak ketahui. Dan ilmu-ilmu itu kan bukan hanya apa yang kita baca, kita pelajari dari kitab-kitab saja. Akan tapi ilmu itu banyak dan luas, dan tercakup di dalamnya perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Apalagi orang-orang yang dia berusaha untuk mengambil peran di dalam dakwah ini, berusaha untuk menyedekahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada selainnya, itu lebih-lebih akan diberikan keberkahannya lebih besar lagi. Semakin Allah berikan tambahan ilmu, Allah perbaiki keadaannya, Allah jadikan ilmunya itu bisa menjadi cahaya baginya, atau bisa menjadi cambuk yang senantiasa mengingatkannya, senantiasa mengingatkannya. Dan ini keadaan yang pasti akan kita rasakan semuanya ketika kita berusaha untuk beristiqomah, bersabar di dalam menuntut ilmu, kemudian bersabar pula di dalam berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian kata beliau, fatafasilu siratil mustaqim, maka perincian-perincian dari jalan yang lurus itu, qad ya'lamuhal abdu wa qad la ya'lamuha. Kadang hamba itu mengetahuinya dan juga kadang hamba itu tidak mengetahuinya. Artinya kita tidak ada yang sempurna menguasai semua ilmu. Ada yang ilmu yang Allah berikan kepada kita, akan tapi juga ada ilmu yang kita tidak pahami. Sebagaimana contoh yang mudah, bagaimana ilmu kita, bagaimana kita berakhlak, bermuamalah dengan sesama, maka banyak hal yang kita tidak ketahui. Bagaimana seorang itu bersikap, berlaku, bertutur kata, kadang tidak tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu sebetulnya perkara yang buruk. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu bisa melihatnya itu perkara yang buruk. Kadang kita melakukan sesuatu, berucap sesuatu, itu sebenarnya perkara yang buruk. Akan tapi kita tidak diberikan ilmu oleh Allah, sehingga kita tidak mengetahui keburukan apa yang kita lakukan. Akan tapi bisa jadi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu bisa mengetahuinya. Sebagaimana keadaan para ulama. Para ulama itu kalau melakukan sesuatu, maka mereka akan merasakan itu di dalam dirinya itu seakan-akan diingatkan oleh Allah. Ketika dia hendak berucap, maka Allah akan mengingatkan ucapan ini bermanfaat atau tidak. Ketika dia akan melakukan sesuatu, maka diingatkan oleh Allah, ini bermanfaat, memberikan manfaat atau tidak. Terus demikian ini keadaan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seandainya tampak di hadapannya itu satu perbuatan, maka orang yang berilmu, sebagaimana keadaan keumuman dari para ulama, mereka pun akan mengetahui bahwasanya perbuatan ini kalau dilakukan maka akibatnya akan demikian-demikian. Artinya jangkauan para ulama itu sungguh luas dan panjang. Beda dengan keumuman keadaan kita. Ya, kadang kita melakukan tanpa berfikir dahulu. Kita berbuat tanpa muhasabah lebih dahulu. Kita berucap tanpa memikirkan terlebih dahulu. Dan kita tidak tahu bahwasanya setiap perbuatan kita, ucapan kita itu akan berakibat demikian-demikian. Kita tidak tahu. Dan tahunya ketika kapan? Ketika sudah terjadi akibatnya, baru tahu. Oh, ternyata kalau kita melakukan ini akibatnya seperti ini. Kalau kita mengucapkan ini akibatnya akan seperti ini. Nah, kita baru tahu, sehingga akhirnya menjadikan hikmah, pelajaran. Oh, ternyata kapan kita akan melakukan sesuatu, maka harusnya dipikir dahulu. Ini kita. Tapi keadaan para ulama,
ketika Allah berikan ilmu yang luas kepada mereka, maka semakin banyak hikmah-hikmah di dalam dirinya, kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Makanya di antara keberkahan dari kita mengusahakan ilmu pada diri kita semua. Baik. Kemudian waqad yakunu ma la ya'lamu aksara mimma ya'lamuhu. Dan kadang atau seringnya yang terjadi, apa yang dia tidak ketahui itu lebih banyak dari apa yang dia ketahui. Jadi ketika seseorang itu diberikan ilmu, maka seringnya sebetulnya apa yang kita tidak ketahui itu lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Baik. Kemudian ketika seseorang itu sudah mengetahui, maka lihat, ketika seseorang itu sudah punya ilmunya, maka beliau mengatakan, wa ma ya'lamuhu qad yaqdiru alaihi wa qad la yaqdiru alaihi. Dan apa yang dia ketahui ilmunya, kadang dia mampu untuk melakukannya atau mengamalkannya, kadang dia pula tidak mampu untuk melakukannya. Wa huwa siratul mustaqim wa in aziza anhu. Dan itulah keadaan jalan yang lurus, dan meskipun dia itu lemah darinya. Artinya inilah jalan yang lurus, meskipun keadaan kita ini kebanyakan lemah darinya. Ilmu yang kita punya, kadang kita belum diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Betapa banyaknya kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalamnya nasihat, peringatan, ada di dalamnya ibrah-ibrah, pelajaran yang berharga. Akan tapi belum tentu kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Sebagaimana kita bermajlis seperti ini, sekian banyak faedah kita dapatkan, belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Makanya kalau kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, maka hadirkanlah di dalam hati, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku ilmu dan amal. Berikan kepadaku petunjuk ilmu dan amal. Baik. Wa ma yaqdiru alaihi. Kapan seorang itu mampu, sebetulnya dia mampu melakukannya. Wa ma yaqdiru alaihi, dan apa yang dia mampu melakukannya, qad turiduhu nafsuhu wa qad la turiduhu. Itu kadang jiwanya itu menginginkan atau berniat untuk melakukannya, atau kadang jiwanya juga tidak menginginkannya. Artinya kalau seorang sudah punya ilmu, sebetulnya dia sudah diberikan hidayah untuk mampu mengamalkannya, maka kita butuh hidayah lagi, yaitu quwwatul azm. Yaitu kekuatan untuk menginginkan kebaikan untuk diri kita. Quwwatul azm. Kita tahu keutamaan dari membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalkannya. Maka tidak ada di antara kita di sini yang tidak mampu menghafalkannya. Tidak ada yang tidak mampu menghafalkannya. Dan ada di dalam amalan ini sekian banyak keagungan, faedah, keberkahan yang besar. Itu pun belum tentu seorang hamba itu diberikan hidayah untuk bersemangat di dalam mengamalkannya. Sama halnya keutamaan dari qiyamul lail, meskipun dengan rakaat-rakaat yang ringan. Ya Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabul a'mali ila Allahi adwamu wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling dawam, paling istimrar, terus menerusnya, paling istiqamahnya, meskipun amalan-amalan itu adalah sedikit. Maka apa ada yang mengatakan di antara kita, wah saya tidak mampu untuk salat malam, meskipun cuman bilangan witir saja. Ada yang kira-kira ada yang bisa melakukan itu? Artinya ada yang akan mengucapkan ucapan seperti itu? Tidak ada. Semua kita mampu melakukannya. Hanya saja bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada seorang quwwatul azm, kuatnya keinginan untuk mengusahakan kebaikan bagi dirinya, akan tapi Allah juga tidak berikan kepada yang lainnya untuk Allah kadang tidak berikan kepada hambanya yang lain untuk bisa mengamalkannya, punya keinginan untuk mengamalkannya. Baik. Kata beliau maka apa yang seorang hamba itu sebetulnya mampu untuk melakukan amalan itu,
kadang jiwanya menginginkannya, berniat padanya, dan kadang jiwanya tidak menginginkannya. Kaslan, bisa karena malas, wa ta'awunan, dan bisa jadi karena apa? Dia butuh bantuan untuk mengamalkan amalan itu. Sebagaimana amalan-amalan ibadah itu banyak sekali. Kadang kita menginginkan untuk beramal sesuatu, kita butuh pertolongan orang lain. Au liqiyami mani'in, atau karena adanya penghalang yang menghalangi kita. Karena adanya penghalang yang menghalangi kita untuk punya niat yang kuat untuk melakukan amalan itu. Dan tidak ada penghalang yang ada pada diri kita yang menghalangi kita untuk berbuat kebaikan kecuali apa? Tidak ada penghalang yang paling besar yang menghalangi kita untuk melakukan amalan kebaikan kecuali apa? Dosa kita. Tidak ada yang menghalangi dari penghalang yang paling besar untuk menghalangi kita dari melakukan amal kebaikan melebihi dosa-dosa kita sendiri. Sebagaimana ucapan para ulama, ketika ada seorang ulama ditanya, apakah seseorang yang banyak melakukan dosa itu dia akan masih bisa diberikan kenikmatan untuk melakukan ibadah? Kata para ulama, tidaklah, meskipun apa? Meskipun sekedar berniat, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah, dan juga tidak akan mendapatkan meskipun sekedar dia itu berniat saja. Jadi sekedar niat saja kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur, merebahkan tubuh kita di tempat tidur, maka berapa banyak di antara hamba-hambanya yang berniat, ya Allah, mudahkan aku untuk bisa bangun di sebagian dari malam-malam yang kelak itu, sebagian dari malam-malam. Maka siapa yang punya niat seperti ini? Mungkin tidak banyak. Padahal niat itu perkara yang bisa menjadikan sebab kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kemudahan dari Allah maka itu tergantung dari niat kita. Setiap kemudahan, ringannya kita melakukan amalan tergantung dari niat kita. Kalau dari asalnya sudah tidak ada niat, dan itu bisa jadi karena tertutup oleh dosa-dosa kita, maka biasanya dia akan merasakan berat untuk melakukannya. Dan itu berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Contoh ya, misal ya hampir-hampir di dalam hidup kita tidak ada yang kecuali yang pernah berhutang. Semuanya pernah berhutang, dah. Semua pernah berhutang gitu. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudahnya urusan kita itu tergantung dari niat kita. Kalau misalkan ada orang yang berhutang, karena hutang sama saudara sendiri, atau katakanlah sama orang lain misalkan, kemudian dia menggampangkan. Dia tidak berusaha itu untuk menyisihkan. Maka seperti ini tidak akan diberikan kemudahan. Seperti ini tidak akan diberikan kemudahan. Jadi malah urusannya tambah sulit saja. Dia bisa misalkan menyisihkan kebutuhannya, meskipun bisanya cuma sedikit-sedikit. Tapi ketika itu berasal dari azam, keinginan kuat untuk menunaikan kewajiban, yakin Allah akan memudahkan urusannya. Bahkan bisa jadi kadang orang yang menghutangi itu bilang, sudahlah akhi, sisanya untuk anak antum. Hal seperti ini mudah tidak bagi Allah? Mudah sekali. Tapi karena kadang seseorang tidak diberikan hidayah oleh Allah, misalkan dia tidak berusaha untuk menunaikan hak makhluk, maka kadang Allah tidak mudahkan. Allah tidak mudahkan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua itu berasal dari niat dan azam kita. Maka setiap diri kita akan dimudahkan sesuai dengan niat kita. Baik. Kemudian ketika dia punya niat atau azam itu, wa ma turiduhu qad yaf'aluhu wa qad la yaf'aluhu. Ketika dia sudah punya niat, maka kita pun masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang bisa jadi dia itu melakukan apa yang dia niatkan itu, dan juga kadang bisa jadi dia tidak melakukannya.
Kemudian ketika dia melakukannya, wa ma yaf'alu qad yaqumu fihi bi syurutil ikhlas. Kadang ketika apa? Dia itu melakukannya, belum tentu dia diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa memurnikan keikhlasan di dalam niatnya. Dia mampu melakukannya, bahkan ringan. Akan tapi kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita dari tergelincir ke dalam niat-niat yang keliru. Sebagaimana pembahasan ikhlas itu adalah pembahasan yang luas dan berat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan a'azzu fid dunya, a'azzu syai'i fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling berat di dunia itu adalah keikhlasan. Ini bicara para ulama. Kalau para ulama bicaranya seperti itu, apalagi kita. Wa kam ajtaidu fi isqati ar-riya' an-nafsi fa ka'annahu yanbutu ala launin akhar. Betapa banyaknya aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya di dalam jiwaku, akan tapi seakan-akan riya itu tumbuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk cara yang lain, dalam bentuk hal yang lain, dalam bentuk amalan yang lain. Sebagaimana setiap hamba itu akan diberikan hidayah kepada keikhlasan juga berbeda-beda. Ya, kalau kita misalkan seperti sholat jamaah, apa ada di antara kita kalau keluar rumah tengok kanan tengok kiri ada yang muji atau tidak? Alhamdulillah kan tidak ada. Karena sholat jamaah itu sudah mungkin ribuan kali kita lakukan. Tapi bisa jadi dalam amalan yang lain kan belum tentu kita diberikan hidayah kepada keikhlasan. Misalkan apa? Bersedekah. Ya, kadang masih ada keinginan meskipun dari orang yang kita beri itu kadang apa? Keinginan untuk dipuji. Kita ini karim, jawad, orang yang dermawan. Atau dalam hal yang lain, dalam ibadah umrohnya, hajinya, atau dalam ibadah yang lain, dalam puasa sunnahnya. Ketika Allah ringankan dia untuk menjalankan puasa sunnahnya, kadang tidak dijaga dari keikhlasan. Ya, kadang meskipun hal ini sebetulnya hal yang mudah, tapi kadang tidak disadari. Pasang status, alhamdulillah kami telah berbuka bersama dengan keluarga. Nah, orang lain tahu, oh ternyata dia lagi puasa sunnah. Ini hal yang ringan sebetulnya, tapi tidak dipahami. Ini adalah pintu-pintu syaitan untuk menghancurkan amal-amal kita. Atau lebih dari itu, seperti orang yang mengajar. Orang yang mengajar di kajian, berkhutbah, maka ujian keikhlasan itu juga berat. Ya, karena sebagaimana ucapan nasihat dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, orang yang mengajar itu maka yang pertama kali akan diuji di dalam hatinya adalah perasaan ujub dengan ucapannya sendiri. Dia menganggap punya retorika yang bagus, punya penuturan yang bagus, sehingga orang-orang yang mulai berjalan di atas jalan dakwah itu pasti akan diuji dengan perkara ini. Ya, kalau jenengan tidak pernah berdakwah ya tidak diuji. Kalau tidak pernah mengajar, gimana akan diuji? Tapi kalau orang sudah mulai berkhutbah, sudah mulai mengajar, itu ujian seperti itu akan datang terus menerus itu. Sehingga kadang seseorang itu menunggu pujian. Ada tidak yang menunggu ada tidak yang memuji saya? Fulan istilahnya nasihatnya bagus dan sebagainya. Nah, ini ujian yang pasti ada. Dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya untuk bisa meluruskan niat-niat kita di dalam menjaga keikhlasan. Waqad la yaqumu, dan kadang dia tidak mampu melakukan atau mewujudkan keikhlasan itu. Wa ma yaqumu fihi bi syurutil ikhlas. Kemudian seandainya seseorang itu bisa ikhlas, wa ma yaqumu fihi bi syurutil ikhlas, dan apa yang dia hamba itu mampu untuk menegakkan keikhlasan, qad yaqumu fihi bi kamalil mutaba'ah wa qad la yaqum. Kadang dia mampu untuk berusaha berittiba, mengikuti petunjuk Nabi, dan kadang dia tidak mampu karena tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan untuk bertanya.
Sebagaimana keadaan orang-orang yang beramal akan tapi tidak di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya di kalangan orang-orang sufi, orang-orang thariqah sufiyah. Kalau di zaman dulu itu betul-betul mereka ada nasihat-nasihat, ucapan-ucapan, kaidah-kaidah yang mereka pegang teguh itu. Bahwasanya mereka itu membebaskan diri mereka dari ketergantungan kepada makhluk. Dalam urusan dunia, mereka tidak berharap kepada makhluk. Sebagaimana juga dalam urusan amalan, mereka tidak akan mempedulikan pandangan makhluk. Bisa jadi mereka melakukan ini. Akan tapi ketika mereka jauh dari ilmu yang benar, jauh dari tuntunan para ulama, tidak mengambil ilmu mereka dari para ulama yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka sedikit di antara mereka yang terselamatkan dari amalan-amalan yang menyimpang dari tuntunan Nabi SAW. Padahal yang namanya kita belajar mengikuti tuntunan Nabi dengan mewujudkan keikhlasan, itu lebih berat mana? Lebih berat kita sekedar beramal supaya sesuai petunjuk Nabi, atau kita beramal dengan keikhlasan yang murni? Itu lebih berat mana? Lebih berat keikhlasan. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seorang untuk bisa berittiba kepada sunnah Nabi, ya amal-amalnya itu tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana peringatan ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi-Nya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kelak kami akan datangkan dari semua amal-amal yang mereka lakukan, dan kami jadikan amal-amal itu seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dua perkara ini harus diwujudkan. Yang pertama, memurnikan keikhlasan. Ini haknya siapa? Haknya Allah. Dan ini adalah konsekuensi dari ucapan syahadat kita, la ilaha illallah. Kemudian ketika kita berittiba kepada petunjuk Nabi, ini haknya siapa? Hak Rasul kita. Dan haknya Rasul juga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah konsekuensi dari ucapan syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dua prinsip yang agung ini hendaknya berusaha kita usahakan pada diri kita semua. Baik. Kemudian wa ma yaqumu bil mutabaah. Ketika seorang sudah diberikan hidayah keikhlasan, diberikan hidayah untuk berittiba kepada petunjuk Nabi, wa ma yaqumu fihi bil mutabaah qad yasbutu alaihi wa qad yaslifu qalbuhu anhu. Kadang dia bisa teguh, kokoh, beristiqamah di atas amalnya itu, dan kadang ada pula orang yang berpaling darinya. Kadang kita diberikan hidayah, bersemangat ketika imannya lagi bagus-bagusnya, bersemangat untuk melakukan amalan, menjaga keikhlasannya, berusaha berittiba kepada petunjuk Nabi. Kadang datang rasa futur, rasa malas beramal, rasa enggan untuk bermujahadah, memaksa jiwa kita untuk melakukan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Dan ini memang keadaan hati kita demikian adanya. Bahwasanya bahwasanya hati kita itu berbolak-balik. Hati kita ini berbolak-balik. Kadang kalau lagi semangat beramal, maka kita ringan sekali mengamalkannya, dada lapang. Tapi ketika tergincir dalam suatu perbuatan dosa, kemaksiatan, menjadi malas, kita rasakan dada menjadi sempit. Terus demikian adanya. Sebagaimana ucapan sabda Nabi SAW, bahwasanya kata beliau, iman yang ada di dalam hati kita itu seperti baju yang iman yang ada di dalam hati kita itu bisa menjadi usang, lapuk, seperti lapuk atau usangnya baju. Kalau baju kita pakai terus kan menjadi kusam warnanya, tidak baru lagi. Maka hati itu kata Nabi seperti kusamnya baju, dia bisa kusam. Oleh karena itulah beliau mengatakan, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qalbik. Maka mintalah kepada Allah agar Allah itu membaguskan keimanan itu di dalam hati kalian.
Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang agung, doa-doa yang indah. Di antara doanya apa? Doa yang sering kita baca, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik atau ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan, memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku ala ta'atik, kepada ketaatan kepadamu. Demikian juga doa yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub, qallib qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka balikkanlah hatiku itu di atas agamamu. Maka ini doa yang para ulama banyak menasihatkan kepada kita untuk menjaga, terus-menerus kita baca di dalam kehidupan kita. Baik. Wa hada kulluhu waqi'un sarin fil khalqi. Maka semua ini terjadi dan terus-menerus berjalan pada diri seorang hamba. Famustaqillun wa mustaksirun. Baik dia itu famustaqillun wa mustaksirun, baik sedikit maupun banyaknya. Baik sedikit maupun banyaknya. Maka hal seperti ini terus-menerus akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itulah betapa nikmatnya yang namanya hidayah istiqamah. Sebagaimana di dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya kita minta hidayah kepada Allah untuk beristiqamah. Maka istiqamah itu adalah hidayah yang sangat agung, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, walaysa fi taba'il abdi al-hidayatu ila dzalik. Dan tidak ada di dalam tabiat hamba itu hidayah kepada hal tersebut. Artinya apa? Secara asal hidayah seperti ini itu bukan tabiat kita, bukan watak kita. Artinya kalau hamba itu dilahirkan di dunia, maka Allah akan lahirkan hamba itu dalam keadaan dia punya sifat-sifat asal. Adapun hidayah yang dimaksudkan di dalam ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim, maka itu bukan perkara yang berkaitan dengan tabiat seseorang, watak karakter seseorang, tidak. Bal mata wukila ila taba'ihi, bahkan kapan dia serahkan hidayah itu kepada tabiatnya, khila bainahu wa baina dzalika kullah, maka akan bisa menghalangi antara dia dengan antara perkara tersebut semuanya. Artinya apa? Kalau seorang hamba itu dia menyerahkan urusan itu kepada tabiatnya, ya sudah, keadaan saya seperti ini, mau gimana lagi? Saya bisa mampunya beramal ya cuman seperti ini. Saya taunya agama ya seperti ini. Maka seperti ini apa? Akan menjadi penghalang yang besar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal irkasu alladhi arkasa Allah bihi al-munafiqin bidunubihim. Dan ini adalah perkara yang menjadi kebalikan, yang Allah Subhanahu wa taala telah membalik keadaan orang-orang munafikin disebabkan karena dosa-dosa mereka. Disebabkan karena apa? Dosa-dosa mereka. Sehingga dosa kita itu perkara yang paling menghalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'adahum ila taba'ihim, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka kepada tabiat-tabiat mereka sendiri. Wa ma khuliqat alaihi, dan apa yang Allah telah ciptakan padanya. Wa ma khuliqat alaihi nufusuhum, dan apa yang jiwa-jiwa mereka itu Allah telah diciptakan padanya. Minal jahli wadh-dhulmi, dari kejahilan dan kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat bahwasanya sifat asal manusia itu adalah apa? Seperti disebutkan di sini, jahal dan zalim. Sifat manusia itu jahil dan zalim. Jahil itu apa? Bodoh terhadap urusan agama. Kemudian dia zalim, senang menzalimi dirinya sendiri. Ini sifat asal manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat dalam surah Al-Ahzab,
inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kenabian, kerasulan, amanah agama ini kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Akan tapi mereka semuanya enggan untuk memikul amanah ini dan merasakan berat untuk memikulnya. Wa hamalahal insan, kemudian manusialah yang memikulnya. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang punya sifat asal zalum, senang menzalimi dirinya sendiri. Kalau zalum itu bentuk apa? Sighah mubalaghah dari zalim. Dikatakan zalum itu apa? Saking senangnya menzalimi dirinya sendiri. Wa jahula, dan saking bodohnya. Baik. War-Rabbu tabaraka wa ta'ala ala siratim mustaqim fi qada'ihi. Dan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Artinya apa? Allah tersucikan dari sifat kezaliman. Fi qada'ihi, di dalam qada'nya, keputusannya. Wa qadrihi, dan takdirnya. Wa nahyihi wa amrihi, dan di dalam larangan dan perintahnya. Artinya Allah itu tersucikan dari sifat kezaliman, dari sifat apa? Naqs, dari sifat-sifat naqs, dari kurang ilmunya, kurang sempurna ilmunya. Maka Allah ternafikan dari sifat-sifat keburukan seperti ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna rabbi ala siratim mustaqim. Ucapan Nabi Hud alaihissalam, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Fayahdi man yasha'u ila siratim mustaqim bi fadlihi wa rahmatihi. Maka Allah senantiasa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus, itu karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang harus kita camkan, kita yakini bahwasanya kapan kita diberikan kebaikan, diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, kepada ilmu dan amal, maka itu semata-mata karena sebab apa? Karena sebab apa di sini? Karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan karena sebab sekedar usaha jerih payah kita sendiri. Kita duduk di sini itu sekedar sebab saja untuk mencari ilmu, agar Allah memberikan ilmu kepada kita. Dan kapan kita diberikan ilmu, hidayah ilmu, kemudian kita diberikan hidayah amal, maka kita harus meyakini itu adalah semata-mata karena apa? Karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seorang itu dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, dimudahkan untuk menghafal hadis, dimudahkan diberikan ilmu-ilmu agama, dimudahkan untuk mengamalkannya, maka hendaknya dia meyakini itu adalah semata-mata karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jerih payahnya saja. Karena jerih payah itu sekedar sebab. Itu sekedar sebab. Adapun yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal yang mungkin dianggap sederhana seperti ini sungguh akan memberikan manfaat dan penjagaan yang besar dari terjerumusnya seorang hamba kepada keburukan-keburukan. Karena kalau kita kurang di dalam memahami perkara ini, betapa mudahnya kita terjerumus ke dalam perkara apa? Penyakit ujub, berbangga, punya ilmu yang banyak, amal yang banyak. Betapa mudahnya kita akan terjerumus ke dalam perbuatan atau sifat kesombongan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan sifat-sifat ini. Wa ja'alahul hidayata haitsu tasluhu, dan Allah itu akan menjadikan hidayah itu pada siapa yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah itu akan memberikan hidayah ilmu, hidayah amal itu kepada memang siapa yang pantas dan layak untuk diberi hidayah. Dan Allah itu a'lam, Allah a'lam, maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Allahu a'lam bima yunazzil, Allah itu lebih mengetahui kepada siapa Allah berikan ayat-ayatnya. Allah lebih tahu, Allah paling tahu
Kepada siapa hidayah itu Allah akan berikan. Dan hikmah Allah menetapkan bahwasanya namanya hidayah itu akan diberikan kepada siapa yang mengusahakan kebaikan itu untuk dirinya. Ya, kalau orang tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, kalau Allah menghendaki untuk memberikan dia ilmu sekaligus tanpa dia mempelajari, Allah mampu tidak? Allah mampu? Allah mampu. Tapi hikmah Allah menetapkan apa? Menetapkan Allah hanya akan memberikan kenikmatan karunia itu hanya kepada siapa yang mengusahakannya. Sehingga kapan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, kemudian Allah perbaiki keadaannya, Allah perbaiki keimanannya, ibadahnya, maka itu memang Allah berikan kepada siapa yang layak dan pantas untuk mendapatkannya. Sebagaimana para nabi, para rasul, memang Allah berikan wahyu kepada mereka tanpa mereka meminta, tanpa mereka mengusahakannya. Tapi hikmah Allah menetapkan tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul kecuali orang-orang yang punya akhlak-akhlak yang agung di kaumnya. Orang-orang yang punya akhlak-akhlak yang agung di kaumnya. Sehingga meskipun belum turun kepada mereka wahyu, akan tapi mereka sudah menyenangi kebaikan, mencintai kebaikan. Dan ini hendaknya yang harus kita berusaha tanamkan pada diri kita. Kita senang kepada kebaikan, kemudian kita berusaha untuk mengusahakannya, maka dengan itulah Allah akan memberikan hidayah kebaikan kepada kita. Baik. Sebagaimana setelahnya kata beliau, wa yasrifu man yasha'u an siratihil mustaqim bi adlihi wa hikmatihi. Dan Allah akan memalingkan siapa yang Allah kehendaki dari jalannya yang lurus, itu karena keadilan dan karena hikmahnya. Jadi kalau Allah tidak memberikan hidayah ilmu dan amal kepada seorang, itu karena apa? Karena sifat adil dan hikmahnya Allah, keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua sisi ini tadi. Kalau kalau Allah memberikan kenikmatan, karunia, hidayah kepada seorang, karena apa tadi? Karena al-fadlu wa rahmah, karunia dan rahmat. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, itu karena apa? Sifat al-adlu wal hikmah, sifat keadilan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seseorang dibiarkan pada keadaan sifat asalnya, dalam keadaan kejahilan, dalam keadaan berada di atas kejahilan, maka itu karena sifat adilnya Allah. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan pernah mendolimi seorang pun juga. Rabbmu tidak akan pernah mendolimi seorang pun juga. Kapan seorang tidak mengusahakan kebaikan untuk dirinya, tidak akan pernah diperbaiki. Kapan seorang tidak mau mempelajari keimanannya, tauhidnya, maka tidak akan pernah dikokohkan itu keimanan dan tauhidnya. Li adami salahiyatil mahal, dikarenakan tidak ada kepantasan itu baginya. Artinya hamba ini tidak layak untuk apa? Diberikan hidayah. Ayo. Hamba ini memang tidak layak untuk diberikan hidayah. Sehingga kata para ulama, kapan Allah itu memasukkan hambanya ke dalam surga, itu semata-mata karena karunia dan rahmatnya. Sebagaimana juga ketika Allah masukkan hambanya itu ke dalam neraka, maka itu juga karena sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu hamba ini pantas dimasukkan neraka atau tidak, maka itu Allah Maha tahu. Sebagaimana apa yang sudah kita kaji dari faedah yang sudah berlalu dari penjelasan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu punya berapa rahmah? 100 rahmah. Berapa rahmah yang diturunkan di dunia ini? Berapa bagian? 1 saja. Dari awal penciptaan makhluk sampai akhirnya cuma diberikan 1 rahmah. Dan mereka semua berkasih sayang, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, itu asar dari 1 rahmah itu. Adapun sisanya berapa? 99. Disimpan di mana? Di yaumul qiyamah. Kapan dibaginya? Dibaginya ketika di saat yaumul jaza, hari pembalasan.
Sehingga kalau ada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam neraka itu betul-betul karena memang dia pantas dan layak untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Walau tara id wuqifu 'alan nar." Dan lihatlah, dan seandainya engkau melihat ketika mereka itu dihadapkan pada azab neraka, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Maka mereka itu akan berkata, duhai celaka kami, duhai seandainya kami ini dikembalikan ke dunia saja, niscaya kami tidak akan berani lagi untuk mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi termasuk orang-orang yang beriman. Ini ucapan orang-orang ahlun nar, calon-calon penghuni neraka ketika sudah ditampakkan adab neraka itu di hadapan mereka. Tapi Allah kalau sudah masukkan mereka, karena memang Allah tahu mereka itu orang-orang yang layak untuk dicampakkan di dalamnya. Sehingga Allah berfirman setelahnya apa? Bal badalahum ma yukhfuna min qabl. Bahkan telah tampak pada diri mereka apa yang dahulunya mereka sembunyikan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia, niscaya mereka pun akan mengulang lagi amalan-amalan yang dahulunya mereka lakukan, dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Jadi kalau ada hamba yang demikian keadaannya, memang sudah pantas untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Allah akan memaafkan siapa yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan udzur siapa yang meminta udzur dan memang dia pantas untuk mendapatkan udzur. Ini luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dzalika mujibu siratihil mustaqim alladhi huwa alaihi. Dan itulah dari perkara yang mengharuskan pada jalannya yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala itu berada di atasnya. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka jika kelak pada hari kiamat datang, nusiba li khalqihi siratan mustaqima, maka akan ditegakkan, akan dipancangkan bagi hamba-hambanya itu siratan mustaqima. Nah, kalau ini maknanya apa? Akan dipancangkan apa di kelak pada hari kiamat? Jembatan yang lurus yang membentang di neraka jahanam. Yusiluhum ilaihi, yang akan menghantarkan mereka itu kepadanya. Ala siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka setelahnya ini adalah penjelasan tentang apa yang terjadi pada diri hamba kelak pada hari kiamat. Bahwasanya kemudahan seseorang untuk bisa melewati jembatan sirat yang membentang di atas neraka jahanam itu sebanding dengan bagaimana keadaan dia meminta hidayah kepada Allah siratal mustaqim, dan Allah berikan jalan hidayah itu kepadanya. Maka semakin seorang hamba itu dijauhkan dari hidayah siratal mustaqim, maka semakin susah keadaannya kelak ketika dia akan menyeberangi jembatan yang lurus, jembatan sirat yang akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Yang pada saat itu sebagaimana diisyaratkan di dalam surah Al-Hadid. Bagaimana ayatnya? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Itulah pada hari ketika orang-orang munafikun, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami agar kami bisa mendapatkan cahaya kalian. Akan tapi orang-orang yang beriman mengatakan, qila irji'u, kembalilah kalian dan cari cahaya kalian sendiri. Disebutkan di dalam penjelasan hadisnya bahwasanya di samping beratnya kita ujian yang terakhir kelak pada hari kiamat, itulah ujian untuk melintasi jembatan sirat, maka keadaannya lebih mengerikan lagi dengan keadaan-keadaan yang sudah Allah tetapkan. Nanti akan kita kaji karena terbatasnya waktu di pembahasan yang akan datang. Di antaranya di dalam ayat surah Al-Hadid itu masing-masing akan diberikan cahaya untuk bisa melintasi jembatan itu sesuai dengan keadaan keimanan dan amal ibadahnya. Sampai-sampai orang-orang munafik
Orang-orang munafik di sini artinya orang-orang munafik yang bukan nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi itu sudah kafir, sudah hukumnya sudah keluar dari Islam. Ini munafik yang besar, tapi tidak sampai menjerumuskan kepada kekufuran. Itu diberi cahaya sedikit oleh Allah, sampai-sampai ada yang diberi cahaya sebesar jempol kakinya saja. Nah, seberapa bisa dia memanfaatkan cahayanya itu. Adapun kaum muslimin maka diberikan cahaya yang terang benderang sebagaimana keadaan mereka ketika di dunia. Baik. Ini paragrafnya agak panjang dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya kelak di pembahasan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Benar. Baik, ahsan. Kalau kita diuji dengan akhlak yang kurang baik, sudah. Semua ini mati semua. Kita tutup ya. Nanti pertanyaan buat besok saja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.